Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Urida dari PPSIB. Di sini saya akan menerangkan ilmu fonologi. Yang pertama yaitu pengertian fonologi. Fonologi merupakan bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu fonetik dan yang kedua fonemik. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan fonetik. Fonetik merupakan cabang fonologi yang menyelidiki bunyi bahasa menurut cara pelafalan, sifat-sifat akustiknya, dan cara penerimaannya oleh telinga manusia. Fonetik digolongkan dalam 3 macam. Yang pertama, fonetik artikulasi adalah cabang ilmu fonetik yang mempelajari dan menyelidiki bagaimana pengartikulasian bunyi-bunyi dalam bahasa. Yang kedua yaitu fonetik akustis. Fonetik akustis adalah cabang ilmu fonetik yang menyelidiki bunyi bahasa sebagai getaran udara. Yang terakhir yaitu fonetis auditoris adalah cabang ilmu fonetik yang melakukan penyelidikan tentang cara-cara penerimaan bunyi mahasiswa oleh telinga manusia. Di dalam fonetik tersebut juga ada jenis-jenis bunyi. Yang pertama yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan-hambatan pada daerah artikulasi tertentu. Konsonan ada 4 macam. Yang pertama, konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas. Yang kedua, konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Yang ketiga yaitu konsonan dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah di langit-langit lunak. Yang terakhir yaitu konsonan laminoalveolar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah gusi. Selain konsonan dibedakan 4 macam, juga ada konsonan dibedakan menjadi 6 menurut cara pengucapannya. Yang pertama yaitu bunyi getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasian lidah pada lengkung kaki gusi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi seperti R pada jaring. Yang kedua yaitu bunyi nasal, adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, bunyi letupan, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang keempat, bunyi frikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima, bunyi lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Dan ini yang terakhir, bunyi afrikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang pertama tadi konsonan, dan yang kedua sekarang yaitu semivokal. Semivokal adalah kualitas semivokal bukan hanya ditentukan oleh titik artikulasi, tetapi ditentukan pula oleh bangun mulut atau sikap mulut. Vokal dibedakan menjadi 6 menurut posisi lidah. Yang pertama, vokal sedang. Vokal sedang dihasilkan dengan menggerakkan bagian depan dan belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk ruang resonansi antara tengah lidah dan langit-langit. Yang kedua yaitu vokal tinggi depan, dengan menggerakkan bagian depan lidah ke langit-langit sehingga terbentuk rongga resonansi. Dan yang ketiga, vokal tinggi belakang, diucapkan dengan cara kedua bibir agak maju dan sedikit memundar. Yang keempat, vokal belakang, dihasilkan dengan menggerakkan bagian belakang lidah ke arah langit-langit sehingga terbentuk ruang resonansi antara bagian belakang lidah dan langit-langit. Yang kelima, vokal sedang tengah,
adalah vokal yang diucapkan dengan agak menaikkan bagian tengah lidah ke arah langit-langit. Dan yang terakhir, vokal rendah adalah vokal yang diucapkan dan yang terakhir, vokal rendah adalah vokal yang diucapkan dengan posisi lidah mendatar. Yang kedua dalam fonologi yaitu fonemik. Fonemik adalah fonem dalam fungsinya sebagai pembeda kata. Fonem adalah satuan terkecil bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Alofon merupakan variasi sebuah fonem atau anggota sebuah fonem. Dalam fonemik juga ada alofon vokal. Alofon vokal seperti fonem I, fonem E, fonem U, fonem A, dan fonem O. Yang kedua juga ada alofon konsonan seperti fonem P, fonem B, fonem T, fonem K, fonem G, dan fonem F, dan masih banyak lagi ya. Fonemik juga ada perubahan fonem. Ada 6 macam, yaitu yang pertama asimilasi. Adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sehingga akibat adanya pengaruh bunyi di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Yang kedua, disimilasi adalah perubahan yang terjadi bila bunyi sama berubah menjadi tidak sama. Yang ketiga, arkifonem adalah hilangnya kekontrasan dua fonem yang berbeda pada posisi yang sama. Yang keempat, kontraksi adalah penyingkatan atau pemendekan pelafalan suatu kata dalam suatu bahasa. Yang kelima, metatheis merupakan proses perubahan urutan fonem dalam suatu bahasa. Dan yang terakhir, ekspentasis merupakan penyisipan suatu fonem ke dalam suatu kata tertentu. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah pada kata yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.